Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Astuti Putri Wijihandayani dengan NIM K4321012, Prodi Pendidikan Biologi. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang bakteri di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, pernahkah kamu merasa begitu kecil? Merasa tak berarti di tengah luasnya dunia ini. Tapi, tahukah kamu, ada loh makhluk yang jauh lebih kecil dari tubuh kita. Tahu nggak? Bahkan tak terlihat oleh mata telanjang loh. Tapi dia punya dampak yang sungguh luar biasa. Mari kita berkenalan dengan makhluk yang sangat menakjubkan ini. Sebenarnya bakteri itu apa sih? Bayangkan makhluk hidup terkecil yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop aja, dan dia memiliki ukuran yang sangat kecil, hanya berkisar 2-10 mikrometer dengan diameter berkisar 0,5-1 mikrometer. Bakteri adalah mikroorganisme uniseluler yang memiliki arti tubuhnya hanya terdiri dari satu sel saja. Mereka termasuk ke dalam kelompok prokariotik loh. Nah, kelompok prokariotik ini merupakan tidak memiliki membran inti sel. Menariknya lagi, makhluk mungil ini bisa hidup di mana saja. Di tanah yang kamu injak, di udara yang kamu hirup, dan bahkan dia juga bisa hidup di dalam tubuhmu sendiri loh. Mari kita kenali lebih dekat seperti apa sih sosok bakteri itu. Bakteri ini memiliki dinding sel loh. Nah, dinding sel dia itu sangat kaku, sehingga berfungsi untuk melindungi mereka dari berbagai ancaman di luar sana yang ada. Bakteri adalah makhluk yang sangat unik. Iya kan? Kalian setuju nggak kalau bakteri ini sangat unik? Nih, lihat. Bakteri ternyata ada yang bentuknya bulat loh, seperti bola, dan dia berenang-renang seperti ini. Lalu, bentuk bakteri juga ada yang seperti batang loh. Nih, lihat. Dia memanjang seperti batang kan? Kan yang lebih unik lagi ternyata bakteri juga ada yang meliuk-meliuk bagai spiral. Dan yang lebih menakjubkan lagi, bakteri ini bisa berkembang biak dengan sangat cepat. Kalian kepo nggak cara perkembangbiakan bakteri? Nah, coba kalian lihat, perhatikan baik-baik ya video ini. Dalam kondisi yang ideal, bakteri bisa menjadi jutaan dalam waktu yang sangat singkat. Awalnya dia cuma satu, lalu dia bisa langsung berkembang biak dengan secepat itu. Dalam reproduksi pada bakteri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara seksual dan juga secara aseksual. Cara yang pertama adalah dengan cara aseksual, dan dia melalui pembelahan yang bernama pembelahan biner. Pembelahan biner yaitu proses reproduksi ataupun perkembangbiakan pada bakteri dengan cara aseksual atau tidak kawin. Jadi di sini dia dari satu bakteri kemudian akan membelah, dan tak hanya itu, bakteri juga bisa bertukar materi genetiknya loh. Bagus kan? Namanya adalah konjugasi. Nah, konjugasi adalah pemindahan materi gen dari suatu sel bakteri ke sel bakteri yang lain. Nah, ini dilakukan secara langsung melalui jembatan konjugasi.
Perhatikan video ini baik-baik ya. Proses reproduksi bakteri itu berlangsung sangat cepat. Dia dapat menghasilkan bakteri baru dengan durasi waktu sekitar 20 menit sekali. Seperti manusia yang punya berbagai suku dan ras, ternyata bakteri ini juga mempunyai kelompok-kelompok yang berbeda. 1. Pengelompokan bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagel. Pertama, ada atrik, di mana atrik ini yaitu bakteri yang tidak memiliki flagellum. Jadi, flagel ini adalah alat geraknya pada bakteri. Nah, yang atrik ini dia tuh tidak memiliki flagel, tapi dia tetap bisa bergerak. Yang kedua, ada bakteri monotrik. Monotrik yaitu bakteri yang memiliki satu flagellum pada salah satu ujungnya. Ketiga, levotrik, yaitu bakteri yang memiliki sekelompok flagella pada salah satu ujungnya. Keempat, ada bakteri amfitrik. Dan kelima, ada bakteri peritrik. Nah, bakteri peritrik ini yaitu bakteri yang memiliki flagella di seluruh permukaan selnya. 2. Pengelompokan berdasarkan suhu dan pertumbuhannya. Berdasarkan suhu untuk pertumbuhannya, bakteri ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu bakteri psikrofil, bakteri mesofil, bakteri termofil, dan juga bakteri hipertermofil. 1. Bakteri psikrofil. Bakteri psikrofil adalah bakteri yang tumbuh dan hidup pada suhu rendah, yaitu sekitar 0,30 derajat Celcius dengan suhu optimumnya yaitu 15 derajat Celcius. Nah, contohnya dari bakteri psikrofil ini adalah Pseudomonas, Flavobacterium, dan Achromobacter. Kemudian yang kedua ada bakteri mesofil. Bakteri mesofil adalah bakteri yang tumbuh dan hidup pada suhu 25-37 derajat Celcius dengan suhu optimum 32 derajat Celcius. Yang ketiga, ada bakteri termofil. Nah, bakteri termofil adalah bakteri yang dapat tumbuh pada daerah yang suhunya tinggi, yaitu lebih dari 40 derajat Celcius. Contohnya adalah Thermus aquaticus, Sulfolobus acidocaldarius, dan Chloroflexus. Yang keempat, ada bakteri hipertermofil, yaitu bakteri yang dapat tumbuh pada kisaran suhu 65-114 derajat Celcius dengan suhu optimumnya 88 derajat Celcius, misalnya di sumber air panas. Nah, contohnya adalah Thermococcus gamma tolerans. Selanjutnya, pengelompokan bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya. Nah, ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, bakteri aerob obligat, dan yang kedua ada bakteri anaerob. Bakteri aerob obligat adalah bakteri yang hidupnya memerlukan oksigen. Nah, bakteri ini dapat memecah gula menjadi air, karbon dioksida, dan energi. Contohnya adalah Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, dan juga kedua. Nah, bakteri anaerob ini tuh dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada bakteri anaerob obligat, yaitu jenis bakteri yang hanya dapat tumbuh di tempat yang tidak mengandung oksigen bebas. Yang kedua ada bakteri anaerob fakultatif,